Jadi buku karya Bang Saiful Ihsan, judulnya Subuh Seribu Kubah. Didahului dengan aktivitas membaca. Kisah pribadi itu hanya sebagai inspirasi, ya, inspirasi utama dalam penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Sapitri. Bincang buku dan ini spesial ya, karena buku ini adalah buku karya Bang Saiful Ihsan. Jadi buku karya Bang Saiful Ihsan, judulnya Subuh Seribu Kubah. Nah, jadi kali ini Bang Ipul akan saya tanya-tanya ya. Tentang bagaimana penyusunan buku ini, bagaimana buku ini bisa lahir, proses kreatifnya seperti apa, gitu. Kita akan bongkar bersama-sama. Baiklah. Oke. Oh ya, saya perkenalkan dulu, ini Bang Saiful Ihsan. Kelahiran Kombo Toli-Toli. Orang Toli-Toli loh ini. Orang Toli-Toli, kelahiran 29 Januari 1991. Silakan dicatat, siapa tahu ada yang mau kirimkan kado. Ya. Dan beliau ini sebenarnya sukanya menulis esai ya. Esai. Begitu, bisa dicek di akun FB-nya. Resensi juga. Resensi lebih sering daripada menulis novel sebenarnya. Ini novel juga nanti akan kita tanya-tanya kok bisa ya. Bang Ipul ini bisa kalian jumpai di Facebook, akun Facebooknya di Saiful Ihsan >Ipul dan akun Instagramnya di @saiful_ihsan89 gitu ya. Jadi kita mulai ya Bang ya, pertanyaannya tentang buku novel Subuh Seribu Kubah. Barangkali Bang Ipul boleh bagi ke teman-teman cerita dulu ide awalnya itu untuk membuat novel ini, ide awalnya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dalam dunia tulis menulis itu kan, apalagi kita berada di zaman yang sudah seperti sekarang ya, yang dimana menulis itu bukan dimulai dari kita, sudah ada orang-orang terdahulu yang menulis. Maka dalam proses penulisan itu pun itu pasti didahului dengan aktivitas membaca karya-karya terdahulu ya. Hanya saja waktu itu sebelum penyusunan ini tema-tema sastra saya belum mengikuti terlalu jauh tema-tema sastra, sehingga belum banyak pengetahuan tentang sastra ya. Ya pokoknya di kepala saya dulu itu, kalau menulis novel, menulis fiksi itu berarti kita sudah berani memulai untuk membuat karya sastra. Tapi rupanya sastra itu kompleks sekali dan tidak bisa kita menulis fiksi langsung disebut karya sastra ternyata. Karena dunia sastra itu adalah dunia akademik ya, di satu sisi, dan satu sisi adalah proses dunia yang menyajikan proses kreatif ya seperti itu. Jadi penulisan ini sebenarnya dimulai pada tahun 2012 ya, 2012 selama 8 tahun ya, 8 tahun. Lama juga ya. Nah, itu jadi tidak sebentar, jadi lama. Dan itu sebenarnya karena bukan fokus utama. Ya. Jadi sebelum membaca ini ya, saya itu terpengaruh sebenarnya dengan novelnya Ahmad Fuadi, Negeri Lima Menara ya. Waktu itu adalah novel terakhir yang saya baca. Sebenarnya ada beberapa yang saya baca itu, cuman yang membuat saya tertantang untuk menulis serupa yang 2012. Jadi novelnya Ahmad Fuadi ya. Novelnya Ahmad Fuadi itu bercerita tentang bagaimana
perjalanannya dia waktu di pondok pesantren modern Gontor ya, Gontor sebenarnya di situ, cuman di situ tidak disebut demikian ya. Novel itu novel flashback, makanya ini juga flashback. Jadi sebenarnya bukan kita tetap meniru ya, saya tetap meniru itu, tapi bukan mengikuti sama persis. Maksudnya bukan jalan cerita, tapi cara penyusunan. Maksudnya dari awal sampai akhir harus seperti itu ya, enggak. Itu cuman contoh ya, cuman contoh. Oh, bisa juga menulis novel yang seperti ini. Ya, jadi saya mencoba untuk membuat juga walaupun ya terbata-bata, tertatih-tatih ya. Itu dimulai dari semi autobiografi, yaitu semacam sebenarnya lebih utama kisah pribadi yang mau dituliskan, tapi karena fiksi itu menuntut hayalan ya, maka kisah pribadi itu hanya sebagai inspirasi ya, inspirasi utama dalam penulisan ini. Selain juga novel tadi itu saya bilang sebagai referensi ya dalam menyusun. Dan itu tidak main-main, 8 tahun ya. 8 tahun dan kalau dibaca ya belum tentu juga hasilnya memuaskan, karena saya sendiri kalau membaca ulang ya itu agak malu juga, karena kan yang pertama itu selalu sampah kata orang-orang. Nah, tapi biarpun begitu ya. Ya, tahun 2020 baru diterbitkan. Jadi dari tahun 2012 terbit, nanti tahun 2020. Tahun 2020 itu saya sudah mulai melihat polemik sastra ya. Yang kecil-kecilan lah. Yeah. Antara beberapa orang ya, yang saya tahu adalah orang-orang yang terlibat dalam kritik sastra, yang sering menulis dan ditampilkan di Facebook. Walaupun begitu ya, tapi pengetahuan itu banyak memberikan sugesti ya, bahwa sebenarnya mengarang itu tidak gampang ya. Kita butuh referensi ya, kita harus punya modal, istilahnya berpikir logis dalam menyusun cerita. Cerita itu harus logis, realistis ya. Realistis bukan berarti harus sesuai dengan aslinya, tidak, tapi bagaimana cara kita berpikir ya, mengkonstruksi cerita itu yang tidak bisa asal imajinasi toh ya. Kita harus riset ya, riset kondisi sosial, kemudian harus berhitung misalnya ketika kita menetapkan masa ya, flashback misalnya 3 tahun ke belakang atau 10 tahun ke depan, itu harus sesuai perhitungan ya. Dan itu yang biasanya fatal. Dan saya tidak setuju dengan orang yang mengatakan bahwa menulis itu gampang. Gampang. Coba saja dulu menulis 1 paragraf. Banyak yang bilang gitu. Iya, menulis itu gampang. Tidak, menulis itu gampang, tapi menulis bagus itu tidak gampang ya, menurut saya. Dan saya merasa bahwa novel saya itu ya istilahnya belum memuaskan ya begitu. Tapi saya juga mungkin agak tobat ya menulis novel, karena itu tadi mungkin bukan passion ya. Kalau menulis resensi banyak ya, menulis buku kemudian dikomentari dan dikirim ke media-media, misalnya media elektronik atau media cetak, itu saya masih berani ya menuliskannya banyak-banyak. Tapi kalau untuk novel sendiri mungkin untuk sementara masih tobat dulu ya. Nah, ini kan judulnya Subuh Seribu Kubah. Ini mengapa memilih judul ini? Ya, antara lain karena itu tadi sugesti dari novel Negeri Lima Menara ya. Jadi ada angka ya, ada benda, ada angka dan negeri itu, negeri. Kalau negeri dengan subuh itu kan negeri tempat, kalau subuh kan waktu kan. Kemudian waktu jumlah. Kalau dia pakai 5, ini pakai 1000. Jadi sebenarnya bukan untuk mencontek atau menjiplak ya, tidak. Ini semata-mata untuk memberikan sebuah terminologi baru dalam judul novel. Pemilihan judul. Ya. Ya. Dan kubah itu maksudnya kan, ini kan cerita diawali dari adegan sholat subuh kan. Sholat subuh berjamaah itu yang pindah-pindah ke masjid. Dan ini nanti akan menjadi penentu cerita
Kan karena ini berisi tentang hubungan yang rumit ya. Dan siapa yang ketika dia kan ini pertama dengan istrinya kan keliling. Ceritanya. Ya, ceritanya dengan istrinya. Awal ceritanya. Ya, pergi sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi kayak kelihatan memang heroik sekali ya, terlalu alim begitu. Tapi nanti di akhir nanti akan terjawab siapa istrinya itu. Ya. Ya. Sesuai dengan jalan cerita. Itu. Kemudian watak si tokoh utama Nasri ya. Jadi tokoh utamanya si Nasri, guys. Apa yang ingin ditonjolkan dari seorang Nasri dalam cerita ini? Apakah dia seorang aktivis yang sibuk? Tidak, sebenarnya kalau Nasri dalam tokoh itu sebenarnya di dalam itu sebenarnya pribadi yang tiba-tiba berubah ya. Jadi dia perubahan ya, perubahan tingkah laku, perubahan watak ya dari orang yang penurut ya, karena kan dibesarkan di keluarga yang religius kan, yang latar belakangnya itu pendidikan. Pendidikan itu adalah keteladanan ya. Keteladanan itu patron. Jadi ketika kita mendidik anak ya, maka pendidikan yang dimaksud adalah ketika anak itu bisa berkembang sesuai dengan yang diinginkan oleh si pendidik, dan begitulah logika yang bermain di keluarga Nasri. Nah, tetapi manusia itu ya, kalau meminjam istilah Heidegger itu berada untuk memahami dirinya, ya kan? Tiba-tiba muncul terlempar dalam kehidupan, dan dia bertemu dengan keseharian yang dihadapinya. Keseharian yang dihadapi itu kan menuntut perlakuan, sikap, keputusan, ya kan? Nah, Nasri ini diperhadapkan pada keputusan yang sebenarnya bagi orang biasa tidak sulit, ya. Tapi untuk kasus si dia ini, karena mungkin dia orangnya jenuh ya, seperti ada kesan jenuh berada di lingkaran dunia yang keluarga yang dibangun seperti itu. Maka dia memberikan respon terhadap tekanan yang dia hadapi. Misalnya tekanan itu maksudnya ketika dia berada di dunia di bangku kuliah ya, dan bertemu dengan orang-orang mahasiswa yang cenderung bebas kan, tidak seperti di sekolah kan harus pakai seragam kan. Baju yang tidak seragam itu sudah mencerminkan kebebasan di mahasiswa. Artinya mahasiswa itu lebih bebas belajar daripada siswa. Jadi di situ tidak mengambil latarnya, itu mengambil mahasiswa. Ya. Kehidupan mahasiswa. Kehidupan mahasiswa. Ya. Dan menurut dia kan Aktivis. dunia ini dalam pandangannya Nasr itu kan awalnya kayak itu ya, dunia yang perlu didakwahi ya. Dan ternyata ketika merantau di kampung orang itu beda, yang faktanya beda. Dan Nasr ini kan seorang anak ustadz yang ingin meniru ayahnya, mungkin karena konsekuensi dari patron tadi itu dalam paradigma pendidikan itu. Akhirnya Nasri terlibat dalam kehidupan aktivis yang sibuk. Aktivis yang sibuk, dan aktivis itu kan di situ ada perjumpaan laki-laki dan wanita kan. Ya. Nah, disitulah perjumpaan. Titik awal dia merasakan yang di awal itu masih bisa dikompromikan. Bagaimana seorang anak ustadz tahu lah ya kan, yang harus terjaga, harus menjaga image bapaknya kan di tengah masyarakat. Begitu masuk kampus dia mengenal dunia mahasiswa yang bebas, yang merokok ya. Mungkin tidak sampai minum ya. Tidak sampai mengonsumsi sabu-sabu di situ. Tapi itu saja sudah bagi kalangan anak-anak ustadz yang di persepsi saya waktu menulis itu sudah lumayan membangkang. Itu sudah. Ya. Kalau untuk ukuran anak. Ya, karena tidak mencerminkan keteladanan dari seorang tua. Dari orang tua. Yang seorang ustadz ya. Jadi mulai di situ pembangkangan itu mulai dari situ. Ya, mulai dari dia mengikuti organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa ini kan punya logika yang bermain sendiri ya. Mahasiswa itu dibuat memberontak. Jadi mulai ikut demo, mulai ikut seleksi mapala ya, mahasiswa pencinta alam walaupun gagal. Kan seperti itu kan.
Jadi ikut organisasi mahasiswa Islam yang di situ ya, organisasi mahasiswa yang underbawnya Islam ya, yang punya karakteristik organisasi Islam, identitas. Nah, di situ ada wacana, pergelutan wacana antara kekuasaan dan agama dan penindasan kan. Jadi segitiga itu yang bermain, sehingga itu yang mempengaruhi cara berpikir Nasri sehingga dia berani ya kan melawan apa yang disebut dengan kekuasaan orang tua seperti itu sebenarnya. Aturan dari orang tua. Ya, itu sebenarnya. Itu yang ingin disampaikan di situ. Dan cerita-cerita apa asmara ya kan? Asmara yang dibangun itu pun saya membangunnya di situ bukan dengan cerita-cerita yang mungkin bagi novel-novel pendahulu apa? Yang tokoh, karena ini muslim kan? Ya. Muslim dan muslim itu harus digambarkan sempurna enggak? Ya. Suci tidak boleh begini. Ya. Dinamika ya di dia kalangan organisasi Islam itu kan hubungan diam-diam ya kan, SMS-an, teleponan itu kan disembunyikan dari dunia luas, tapi itu sebenarnya sebagai, kalau di kalangan sendiri itu sebagai momok ya. Iya. Momok, dan itulah yang sebenarnya yang sulitnya di situ. Ketika kita mau terang-terangan membongkar itu, kita akan berhadapan dengan stigma mencemarkan nama Islam kan. Kalau tidak, dia akan selamanya tersembunyi ya. Organisasi Islam akan ditampilkan organisasi yang sempurna, apalagi di situ kan mengaji filsafat ya kan, mengaji filsafat. Dan disitulah sebenarnya yang menuntut sebenarnya kompetensi yang lebih dari yang apa yang tertulis itu. Karena ini kan walaupun 8 tahun ada jeda. Misalnya 4 tahun pertama ketika menulis itu jeda buntu ya. Kita mau kemana kan alurnya ini, karena kan di tengah jalan dia buntu. Nanti ketika 4 tahun belakangan ya, 4 tahun belakangan itu baru mulai memikirkan endingnya nanti seperti ini. Jadi dari awal tuh belum ada endingnya, dia dipikirkan. Iya. Itu mau dibuat normal saja ya. Misalnya begini, Nasri itu menginginkan yang seperti ini dan kemudian melalui perjuangannya dia dapat kan. Iya. Itu yang sebenarnya yang terbayang pertama tuh menulis novel itu. Tapi pada akhirnya ya kalau seperti itu terlalu biasa. Jadi Nasri ini ceritanya setelah bertemu dengan Iya. Iya. Dan segala sesuatu sosok, dimulai dari segala sesuatu yang pribadi Nasri yang di situ digambarkan sebagai anak seorang ustadz yang mencoba meniru bapaknya kan, yang kemudian masuk ke dunia coba-coba namun tidak terlempar jauh ya, tapi tetap bisa mengimbangi itu, misalnya mencitrakan diri sebagai dakwah dan rock and roll kan, karena dia kan juga seorang dulunya orang anak band lah gitu, si Nasri ini. Ya tapi kan semua itu berubah ya ketika dia berjumpa dengan seorang perempuan. tokoh perempuannya. Ya. Seorang perempuan itu yang berjumpa dia di organisasi Islam itu membuatnya berubah drastis. Dia berubah drastis. Jadi awal kehidupannya yang kepribadian Nasri yang awal-awal itu yang pendiam apa segala macam. Bukan pendiam sih sebenarnya, polos apalah. Culun. Ya, culun. Oh tidak. Ya, ini jangan dianggap sebagai murni kisah individu, tapi ini fiksi ya. Jadi permainan cerita tetap diutamakan. Ya, alur cerita itu yang tetap diutamakan. Iya. Jadi latar tempatnya di Palu, kota Palu, Luwuk dan Toli-Toli. Itu segitiga kota yang di Sulawesi Tengah itu standar minimal peradaban mahasiswa ya. Toli-Toli, Palu dan Luwuk itu segitiga peradaban. Yang lain-lain itu saya anggap ya karena mungkin tidak terlalu akrab ya kan. Misalnya kalau Kabupaten Morowali kan tidak pernah saya kunjungi dan tidak tahu bagaimana geografis dan psikologisnya sesungguhnya masyarakat di sana. Iya. Jadi terakhirnya si Nasri ini membangkang akhirnya pada orang tuanya. Ya, artinya kan walaupun dia segala sesuatunya berubah, kan dunia mahasiswa itu kan dunia ideal, kan apa-apa harus dia
apalagi seorang aktivis kan ada nilai-nilai yang dibawa, aktivis organisasi Islam kan apa misalnya ada nilai-nilai Islam bahwa membangun hubungan itu tidak bisa hanya dengan gitu ya, harus disahkan kan, harus disahkan dengan yang sah. Tapi itu kan nanti akan berurusan apa, di situ Nasri akan terbentur lagi oleh sesuatu yang baru. Ternyata persoalan membangun hubungan yang resmi, yang menikah itu ya itu menuntut sesuatu yang lebih rumit lagi, karena yang pertama yang harus ada itu dunia pekerjaan kan. Yang itu dia sebelum itu kan meminta dukungan, karena tidak didukung oleh orang tua kan, dia meminta dukungan kepada dosennya. Iya. Dan dosennya bilang hidup itu begini, nanti kau harus biaya Realitanya iya, pahit. realitanya itu ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan, karena kan mahasiswa kan ideal, sementara dunia yang lebih serius itu kan menuntut yang realistis. Akhirnya si Nasri terbentur dengan itu, dia tidak berhasil karena dia sudah terlanjur istilahnya melawan ya sudah terlanjur melawan keinginan orang tua, jadi dia sulit untuk mendapatkan legitimasi kembali untuk, bukan legitimasi sebenarnya, dukungan ya, dukungan untuk melancarkan misinya dia itu. Jadi dia harus berjuang ya, dia mencari jalan. Kalau dia tertutup dengan jalan yang lebih mudah, pasti dia akan mencari jalan yang lebih sulit kan, seperti itu. Dan jalan yang lebih sulit itu memang betul-betul sulit, karena dia harus mengeluarkan 2 kali kekuatan ya. Oke, ya jadi bagaimana masih Endingnya ya nanti baca sendiri. ya apakah Nasri itu berhasil dengan misinya atau Wallahu a'lam bishawab. Nanti dia baca sendiri. nanti baca sendiri. Silakan coba lihat bukunya, silakan beli bukunya dan baca. Baca. Ya. Oke, jadi masih ada yang ingin disampaikan pesan-pesan terakhir. Tidak ada. Jangan. Nanti malah mengurangi. Janganlah 1 kalimat atau 2 kalimat. Jangan berpikir segala sesuatu gampang. Semua sulit, tapi harus berusaha. Itu saja. Catat. Statuskan dia. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Jadi kali ini adalah bincang buku yang spesial. Kita membincang buku novel dari Bang Ipul. Jadi kalau teman-teman misalnya mau pesan, silakan langsung di akun FB-nya Inbox Bang Saiful Ihsan. Kalau ada yang kurang dari bincang buku kami tadi, yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kalau misalnya dari teman-teman ada kritik dan sarannya, bisa langsung cantumkan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton bincang buku kami kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin request permintaan buku apa yang akan kami bincang untuk video-video kami berikutnya, video bincang buku di Anggun Ihsan berikutnya, silakan cantumkan di kolom komentar buku apa, judulnya apa, penulisnya siapa. Nanti akan kami adakan dan akan kami bincang di video kami selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen.